Saya ini. Yang kawan yang utang di DPR, kalau namanya Aliasan, itu sudah di Komisi 1. Kepada jasa datang masyarakat datang. Sudah persekusi macam itu, kan orang sudah tahap 2 lagi. Tahap 2 datang lagi, Pak. Ini mah tahap 3. Hadir semuanya, Pak. Ya, Jadi yang nyerahkan ke warga penerima malam hari itu siapa? Saya pada tahu. coba tadi orang itu. Ada sendiri, Pak. Kades dewe ngasih ke penerima. Ini begini, Pak. Kalau ketua RT sudah minta lah duitnya. Yang pegang aku ketua RT 10 di kelompok aku. Kau kasih kalau di pegang aku. Ada suruh orang putus sekolah. Tiba sampai di kepala desa ada dapat. Yang 30 dapat, yang dapat. Kamu yang lain tidak dapat. Nah ini dengan perangkatnya sudah salah paham nih, Pak. Gitu. Nah, itu masalah di desanya. Nah, jadi cukup kan kami bisa yang 209 itu kok dibagi kami sama kami nanti kasih kan enak, Pak. Yang sedih Pak kan lebarannya banyak dokteran seperti itu, Pak. Banyak nangis sama. Apalagi yang ganda-ganda itu. Iya enggak pun ngomong enggak, Pak. Setahu saya. Jadi memang orang tuh penghasilan lain kayak kebun ada udah. Kebun karet Ya. ada sebagian ada. Yang selain mungkin yang ganda-ganda banyak. Udah ada. Musdesus itu. Penetapan 30 itu hasil musdesusnya. Oh gitu. Oke. Hasil evaluasi dari musdesus. Jadi iya. Kayak lo gitu ini. Bang, tapi kalau aku tadi Bang, minta tanggapannya dikit Bang. Mereka ini kan sebenarnya pada awalnya kan sudah terdata bahwa mereka bakal mendapatkan BLTDD ini 309 orang. ya. Tapi ternyata cuman direalisasikan hanya 30 orang ya. gitu. Kalau menurut pertemuan yang sudah dilakukan tadi, apa kira-kira penyebabnya gitu? Jadi gini, menurut keterangan kepala desa yang sudah kita minta klarifikasi, pada waktu 309 ini kan prosesnya sudah ditetapkan melalui pendataan oleh relawan COVID. Setelah pendataan relawan COVID, dilakukanlah musyawarah desa khusus untuk menetapkan jumlah penerima siapa yang didata dari hasil pendataan tadi. Nah, setelah ditetapkan 309 ini masih ada yang protes, katanya ini berhak, ini kok dapat, nah, ini nerimo ini kok dapat ini itu. Maka karena masih ada katakanlah persoalan di dalam penetapan ini, maka kepala desa mengevaluasi lagi, mengevaluasi 309 ini, karena dari 309 ini menurut masyarakat yang protes itu ada yang tidak layak menerima. Bahkan ada juga yang sudah menerima bantuan lain ada gitu. Yang menerima bantuan lain. Iya. Nah, karena 309 ini ada di dalamnya yang tidak layak menerima atau tidak sah untuk menerima atau sudah menerima bantuan lain, maka kepala desa melaksanakan musyawarah desa lagi untuk mengevaluasi yang 309 tadi. Hasil evaluasi, hasil musyawarah dan evaluasi inilah maka dapatlah 60 orang. 30 bukan 60. 30 inilah yang dibayarkan. Jadi kalau mengenai tuntutan mereka, masyarakat yang sekian banyak ini, mereka juga ingin mendapatkan bantuan itu berdasarkan pendataan tim relawan COVID itu tadi, macam mana bisakah mereka ini diakomodir gitu? Diakomodir atau tidak diakomodir, calon penerima KPM tadi tergantung kepada hasil musdesusnya di desa. Ya. Sepanjang hasil musdesusnya di desa mengatakan bahwa yang bersangkutan menerima, ya silakan disalurkan bantuan kepada mereka. Tapi sepanjang musdesus mengatakan bahwa dia tidak layak, tidak bisa. Tapi data penerima BLTDD ini dari pihak kecamatan apakah sudah dilakukan verifikasi sebenarnya daripada usulan daripada
Itu Ah, ada. Jadi sudah. mekanismenya itu sudah didata oleh petugas pendata tadi, Mm-mm. dilakukan musyawarah, Mm-mm. musyawarah musdesus untuk menetapkan Ya. tadi. Setelah ditetapkan dalam musdesus, maka kepala desa menetapkan namanya perkades tentang keluarga penerima manfaat. Hmm. Setelah perkades penerima manfaat, maka dibawalah ke kecamatan. Iya. Di kecamatan dievaluasi, keluarlah yang namanya SPC, surat penetapan camat Mm-mm. tentang penerima. Kali ini kan tentang penerima ini. Ya, tapi kenapa harus masih muncul penerima ini yang menerima bantuan lain gitu loh Bang? Artinya kan kurang efektif juga evaluasi yang dilakukan pihak kecamatan dalam hal ini gitu. Nah, jadi begini, ketika dia mendata, dia ini tidak ada nerimo belum tahu dia bahwa dia menerima BST, bantuan sosial segala macam nih. Hmm. Setelah keluar BLT ini, barulah dia dapat namanya tumpang tindih, ada masuk ini, ada masuk itu. Tapi kalau sekarang untuk BLT tahap 2 ini sudah dijamin, sudah bersih mereka penerima bantuan Seharusnya yang sudah lain. bersih. Tapi masih kenyataannya masih ada gitu. Tidak ada laporan masuk, belum ada yang ngatur. Nah, tapi hari ini kan BLT tahap 2 sudah dicairkan. Iya. Sekarang kenapa harus disalurkan di kantor camat gitu, tidak di desa masing-masing gitu? Di desa, penyaluran desa. Tadi pihak mereka mengatakan itu penyaluran di Pulau Temiang di kantor camat katanya. Tidak tahu saya kalau penyaluran. Tapi dalam ketentuan perbu kita bahwa penyaluran itu dilaksanakan di desa. Tapi kalau seandainya memang penyaluran itu terjadi di kantor camat, artinya sudah melanggar perbu gitu. Nah, kalau penyaluran itu kan sebenarnya diserahkan kepada masyarakat, yang penting diserahkan kepada calon penerima. Ya kan? Penyaluran diserahkan kepada calon penerima manfaat KPM. Itu tidak ditaruh, tidak disebutkan tempatnya di mana. Jadi dia bisa menerimanya, diberikan kepada calon penerima manfaat sebesar 600. Iya. Silakan, kalau minat nerimo di mana silakan. Tapi yang jelas kita upayakan bahwa penerimaan itu jangan lagi yang calon penerima manfaat tadi mengeluarkan biaya untuk dia mendapatkan bantuan tadi. Jadi usahakan jangan sampai misalnya kalau misalnya ke luar desa, oh ini naik ojek lagi, bayar lagi ojek juga mengurangi nilai itu. Kita upayakan bahwa dia itu memang menerima full 600. Kita selanjutnya Bang, dengan kedatangan mereka kemari, apakah kita akan panggil juga pihak desa